akan Pak Ismail jelaskan materi-materi yang mungkin masih sulit dipahami oleh kalian yang mengikuti kegiatan daring ini ya. Agil Torik. Oke ya. Nah, coba Pak Ismail akan berikan materi. Apakah sudah melihat tampilan materi Pak Ismail ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Pak Ismail mulai pembelajaran pada hari ini adalah pertemuan yang keempat. Mari diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian yang berada di rumah, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertama kali SMP Jambe Sari, untuk Pak Ismail baru memulai menggunakan Zoom karena beberapa siswa tidak semuanya memiliki paket kuota, sehingga sebagian mengikuti menggunakan Zoom dan yang lain mencatat atau mengerjakan tugas melalui WA Group. Kemudian tugas yang sudah terkumpul ada yang lewat WA, ada yang lewat Google Chrome kemarin ya. Pak Ismail sudah catat, sudah juga banyak. Kelas 9A ada 18 orang, kelas 9B 17 orang, kemudian 9C 14 orang, 9D 13 orang. Itu yang mengumpulkan lewat Google Classroom ya. Sedangkan sisanya lewat WA Group. Sedangkan beberapa siswa yang belum mengerjakan tugas sudah Pak Ismail japri ya, masing-masing kelas rata-rata ada masih 7 orang ya. Nanti tolong dibantu yang sudah belajar, bisa diberikan catatannya maupun mungkin latihan yang telah dikerjakan. Oke, Pak Ismail akan langsung. Ini ada 9 orang ya. Nah, materi pada kali ini adalah pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Kemarin 2 kali sudah belajar tentang perpangkatan, kemudian perkalian bilangan berpangkat, kemudian pembagian bilangan berpangkat. Nah, pada pertemuan ini adalah terkait dengan pangkat 0. Coba dilihat di sini. Pangkat 0, bisa melihat tulisan Pak Ismail ini ya? Oh, sudah, oke ya. Nah, untuk pangkat 0 di sini adalah bilangan real. Ada istilah bilangan real. Itu artinya bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan pecahan, baik pecahan biasa maupun pecahan desimal. Nah, untuk semua bilangan tadi, untuk bilangan A kalau diganti dengan bilangan real selain 0, maka akan bernilai 1. Nah, jadi ini yang harus diingat. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 selain 0 itu sendiri, maka akan bernilai 1 ya. Jadi di sini A-nya tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Nanti Pak Ismail akan jelaskan untuk diskusi mengapa bilangan pangkat 0 tidak boleh 0. Nah, contoh. Nah, ini ada contoh. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kalau 8 pangkat 0 sama dengan 1. Kalau negatif 3 diberi kurung pangkat 0 juga 1. Kemudian kalau pecahan 2/3 pangkat 0 juga 1 ya. Nah, coba sekarang siapa yang bisa jawab bagaimana dengan nilai dari bilangan yang negatif 3-nya tidak diberi kurung di pangkat 0? Ada yang bisa jawab? Oh iya, coba. Berapa jawabannya? 1. Mungkin yang lain masih belum. Ya, kalau bilangan negatif 3 diberi tanda kurung pangkat 0 bernilai 1. Tapi jika negatif 3 tidak diberi kurung, kemudian pangkat 0-nya ada di 3 sendiri, maka nilainya berapa? Gimana? Yang lain coba diamati lagi ya. Kalau 2 pangkat 0 sama dengan 1, 8 pangkat 0 sama dengan 1. Kalau negatif 3 pangkat 0 1. Nah, jika tanda kurungnya ini Pak Ismail buang, bagaimanakah nilainya? Apakah juga sama dengan 1? Tidak. Berapa jawabannya?
Negatif 3. Yang lain? Negatif 3. Yang lain? Nah, nanti silakan dicari ya jawabannya. Kalian kirim di grup WA nanti ya. Gitu ya. Nanti baru Pak Ismail perjelas di terakhir. Sekarang diamati. Semua bilangan yang berpangkat 0 bernilai 1 kecuali tanda kurungnya tidak dituliskan gitu ya. Oke, ya. Baik, Pak Ismail lanjutkan sekarang. Kalau tadi pangkat 0, sekarang pangkat negatif. Nah, kalau tadi bilangan realnya berpangkat 0 bernilai 1. Tapi untuk sekarang pangkatnya adalah pangkat negatif. Nah, contohnya seperti ini. Sebuah bilangan diberi pangkat negatif n. Maka cara menulisnya ditulis 1 per A pangkat n. A juga tidak boleh 0. Jadi sama dengan tadi. Bilangan tidak boleh sama dengan 0. Contoh misalkan 3 pangkat negatif 2. Nah, ini nulisnya 1 1/3 pangkat 2. Pangkat negatifnya jadi positif. Yang kedua, 5 pangkat negatif 4 ditulis 1/5 pangkat 4. Ini artinya bilangan bulat yang berpangkat negatif dapat diubah menjadi bilangan bulat berpangkat positif. Jadi yang di kotak putih ini nanti kalian ingat-ingat dan dicatat. Dan A tidak boleh 0. Karena di kelas 7 kalian telah belajar bilangan untuk 1/0 itu adalah tidak terdefinisi ya. Tidak ada bilangan kalau bilangan itu dikalikan berapapun yang menghasilkan 1 kalau dikalikan dengan 0. Lanjut contoh ketiga. 10 pangkat negatif 3 sama dengan 1/10 pangkat 3. Jadi pangkat negatif berubah jadi pangkat positif. Sekarang yang pangkatnya 1, negatif 1 jadi 1/3. Pangkatnya tidak ditulis. Kenapa tidak ditulis? Karena pangkatnya 1. Sedangkan pangkat lain ditulis. Jadi semua bilangan yang berpangkat negatif 1 diubah ke perpangkatan bilangan bulat positif yang pangkatnya tidak ditulis. Nah, seperti ini ya. Baik, sebelum Pak Ismail lanjutkan, dari contoh yang ada di depan HP kalian masing-masing, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada. Nah, Pak Ismail sekarang punya soal. Contoh ya, dari 3 pangkat negatif 2 sekarang. Pak Ismail punya bilangan 5 pangkat negatif 2. Kalau dirubah ke pangkat positif, nah coba ditulis. Sekarang 5 pangkat negatif 2. Ubah ke pangkat positif. Siapa yang bisa menjawab? Ya. 1 pangkat 2. Coba ditulis di kertas, tunjukkan di kameranya. Di kameranya? Di kameranya ditunjukkan, bisa? Yang menjawab ini siapa? Tadi? Halo. Ya, lanjut ya. Tadi sudah benar jawabannya. Sekarang ada soal bilangannya adalah 5 pangkat negatif 4. Sekarang Pak Ismail rubah 5-nya Pak Ismail ubah menjadi 7. Ya, coba dicatat 7. Kemudian pangkatnya Pak Ismail rubah jadi 100. Jadi 7 pangkat negatif 100. Ini masuk lagi nih. Tak klik lupa ya. Nah, kan masuk tak klik. Disetujui ini. Pakai zoom nih. Pak Ismail ulangi lagi ya. Tadi ada soal 5-nya Pak Ismail ganti 7. Kemudian negatif 4-nya Pak Ismail ganti 100. Ubah ke pangkat positif. Tadi sudah dijawab 1 orang. Sekarang yang lain yang belum menjawab. Ada yang bisa menjawab? Tia Melinda, mikrofonnya dihidupkan.
Mic-nya dihidupkan ya. Oh sudah, oke. Ya Melinda, apa jawabannya? Ya benar ya. Jadi jawabannya kalau 7 pangkat negatif 100 diubah ke pangkat positif, jadilah 1/7 pangkat 100. Ya, sudah paham ya? Sekarang soalnya Pak Ismail buat bilangannya berbentuk perkalian. Perkalian, coba dicatat ya. Pak Ismail tulis di layar ya. Pak Ismail tulis di layar. Coba dicatat. Pak Ismail catat di sini ada bilangan 3 pangkat negatif 4 dikalikan 2 pangkat negatif 3. Nah, ini kelihatan ini. 3 pangkat negatif 4 kali 2 pangkat negatif 3 ya. Ubah ke pangkat positif. Ada yang bisa menjawab? Ayo dicatat ya. Ini soalnya sudah perkalian. Jadi materi sebelumnya adalah perkalian bilangan bulat berpangkat positif. Sekarang perkalian perpangkatan pangkat negatif. Ada yang mau menjawab? Ada yang sudah menemukan jawabannya? Belum? Nanti silakan ditulis, ditambahkan di tugas ya. Karena di tugas nanti kalian bisa menambahkan. Ini Pak Ismir buat sebagai kuis. Yang mau menjawab tulis di bawahnya tugas itu ya, soal kuis ya. Nah coba sebelum Pak Ismir lanjutkan ya, sudah ada 2 materi tadi yang sudah kalian pahami. Sebelum soal lain ini Pak Ismail ambil di aplikasi Algebrator ya. Coba yang tadi kan perkalian bilangan negatif. Sekarang Pak Ismail akan beri contoh yang bilangannya perkaliannya misalkan 3 pangkat negatif 2. Ini Pak Ismail kalikan dengan bilangan misalkan 2 pangkat negatif 4. Nah ya, ini perkalian bilangan bulat berpangkat negatif. 3 kemarin sudah dipahami sebagai bilangan pokok atau basis, negatif 2 sebagai bilangan berpangkat. Nah coba dicatat ya, kita lagi ya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah ini sudah kelihatan ya? Ini sudah terlihat? Belum masih? Baik, Pak Ismail stop dulu. Alfitatut Thayyibah lagi join ya. Apakah sudah terlihat yang Pak Ismail tulis? Oh sudah ya.
Nah, yang baru bergabung Alfitatut Thojibah ya. Nanti lihat di WA. Tadi setelah belajar bilangan berpangkat 0, bilangan yang berpangkat 0 bernilai 1 kecuali 0 itu sendiri ya. Lihat tadi ya. Kemudian bagian kedua bilangan berpangkat negatif. Tadi telah dijelaskan kalau 3 pangkat negatif 2 ditulis 1/3 pangkat 2. 2 pangkat negatif 4 ditulis 1/2 pangkat 4. Jadi bilangan negatifnya berubah jadi positif. Ya, jelas. Kemudian apabila dikalikan, nah coba dilihat 1 kali 1 di atas sama dengan 1. Nah ya. Nah, jadi hasilnya 1, hanya tanda pembaginya ditulis 1 kali. Ini artinya merubah pangkat negatif ke pangkat positif. Nah, kalau dihitung, dilanjutkan dihitung, maka jawabannya seperti ini. Ini kalau disuruh hitung 3 pangkat 2 sama dengan 9, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, setelah itu kalau dikalikan 9 kali 16 144. Dari penjelasan ini paham ya? Coba dicatat ya, dicatat ini. Kalau nanti tidak dicatat karena ini Pak Ismail videonya direkam, nanti akan dipasang di YouTube nanti. Jadi yang tidak bisa, kalau nanti sudah punya paketan, bisa lihat di YouTube. Sudah dicatat ya? Nah, sekarang Pak Ismail buat kuis di sini ya, kuis. Tadi kan masih di kertas. Sekarang Pak Ismail beri soal lagi, yaitu kuis soal kedua. 5 pangkat negatif 2 dikalikan dengan 10 pangkat 10 pangkat negatif 2. Nah, ada yang mau menjawab, dicatat dulu ya. Ditulis di bukunya. Itu halaman sudah dibuka tadi ya, Alfitatut ini. Yang Vivo 1808 ini punya siapa ini? Punya siapa? Nanti kalau ngikuti lagi Zoom namanya diganti ya. Namanya. Nah, siapa yang mau menjawab? Namanya coba. Coba kalau ditulis di kertas, hadapkan ke kamera tulisannya. Langkah-langkahnya biar tertulis ya. Nanti setelah itu dicocokkan dengan di layar yang Pak Ismail tampilkan. Sebentar dulu ya. Coba Tia Miranda ini dibacakan proses penghitungannya. Oh iya, silakan ayo. 5 Oke ya. Nah, coba Tia Miranda kertasnya dipotret ya. Oh, ini waktunya sudah hampir habis ya untuk zoomnya. Mungkin dikirim di WA, enggak apa-apa ya, karena ini kuis. Jawaban Tia Miranda kirimkan ke Pak Ismail, nanti Pak Ismail akan kirimkan di grup sebagai kuis ya. Ini waktunya di Zoom akan berakhir ya. Jadi 20 menit ke depan itu kalian catat mungkin materi penting, kemudian ada latihan soal dan ada tugas latihan 5 soal itu. Tidak semuanya dijawab. Nanti kirimkan besok sore ya, tidak apa-apa, besok sore lewat WA Japri atau lewat Google Classroom yang sudah
pakai Classroom dilanjutkan ya. Biar HP-nya memorinya tidak terlalu berat itu nanti. Ya karena waktunya sudah habis Zoom-nya ini 40 menit. Pak Ismail akhiri dulu. Silakan mengikuti langkah-langkah di grup ya. Pak Ismail cukupkan pertemuan pada hari ini. Nah nanti tolong mungkin Tia dari 9A, B, C, D. Ada Tia, ada Alfitatut 9B. Tia kelas 9 apa ini Tia? 9A sudah ada, 9B ada, terus AC ini apa ini AC? Yang Galaxy J1 punya siapa ini? Nah nanti tolong ya, yang mau belajar lewat Zoom, yang sudah ada paketannya, nanti dicatat temannya dihubungi. Nanti waktunya Pak Ismail akan tentukan ya, sehingga nanti materi yang Pak Ismail jelaskan kalian bisa lebih paham. Jadi waktunya tidak harus pagi, mungkin kalian mau belajar sore malam, boleh nanti didaftar ya. Berkelompok boleh, berkelompok, artinya berkelompok itu kelompok pembelajaran online. Ya. Jadi cara-caranya sudah tahu langkahnya ya. Sudah ya. Ya, Pak Ismail akhiri dulu pertemuan kali ini. Ya. Pak Ismail ucapkan selamat belajar, semoga materi pangkat 0 dan pangkat negatif sudah dipahami. Tinggal materi berikutnya adalah tentang bentuk akar ya. Itu ya. Terima kasih kepada semuanya yang mengikuti pada pagi hari ini. Lanjutkan belajar untuk jam 9 nanti materi seni budaya itu ya. Seni budaya. Oh iya betul ya. Nanti kalian yang Pak Ismail boleh kerjakan terserah kamu jam berapa, bebas, berlatih untuk kepentingan kamu sendiri ya. Ya, Pak Ismail akhiri, jumpa lagi pada daring berikutnya melalui Zoom. Semoga ilmu yang dipelajari pagi hari ini bermanfaat. Membaca alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ismail akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ngobrol-ngobrol, tidak apa-apa di sini. Kalian boleh ngobrol dengan temannya. Ya, yang mau live dari Zoom silahkan ya. Pak Ismail Zoom-nya tutup ya. Besok kalian bisa latihan lagi ya. Oke ya. Pak Ismail akan tutup, kalian otomatis itu. Ini Bu. Iki schedule boleh. Coba jadwal boleh. Berapa menit schedule.